Sementara itu menurut sejarawan ternama, kunci Ka'bah pun mengalami beberapa kali perubahan, menyesuaikan dengan zaman. Di masa sekarang, kunci Ka'bah terbuat dari logam, memiliki panjang sekitar 35 cm dengan lapisan emas 18 karat. Ka'bah yang berada di kota suci Mekah sebagai kiblat umat muslim dalam menjalankan sholat. Keberadaannya pun tak terlepas dari sejarah peradaban Islam yang panjang dan memiliki berbagai keistimewaan. Salah satunya mengenai sosok yang dipercaya menjadi juru kunci Ka'bah. Berikut pemirsa silet, inilah keistimewaan Ka'bah yang pemegang kuncinya dipercayakan kepada keluarga Bani Syaibah selama ribuan tahun, hingga spektakulernya kunci dan pintu Ka'bah terbuat dari emas murni senilai 55 miliar rupiah. Pemegang kunci Ka'bah yang diwarisi oleh satu keluarga, yaitu generasi penerus Bani Syaibah yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Sebelumnya selama 16 abad, posisi penjaga kunci Ka'bah dipegang oleh keturunan Utsman bin Talha. Posisi istimewa tersebut didapatkan langsung melalui tradisi yang telah dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah penaklukan Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian ketika menjelang Utsman wafat, ia mewariskan kunci Ka'bah pada saudaranya, yaitu Syaibah. Begitulah seterusnya hingga saat ini kunci Ka'bah diwariskan secara turun-temurun di keluarga Bani Syaibah. Anak cucu Bani Syaibah hingga kini bertanggung jawab atas perawatan Ka'bah, termasuk membuka dan menutup pintu akses ke ruangannya, membersihkan, mencuci, serta merawat kiswah. Yang menentukan Nabi Muhammad, yang megang kuncinya, yang mengurusi kiswahnya, yang membersihkan, yang mengurusi Ka'bah, itu mereka semua itu dari Bani Syaibah. Namanya Bani Syaibah. Ini Bani Syaibah ini sudah mendapat tugas dari Nabi Muhammad sejak zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota suci Makkah, kemudian Nabi memanggil juru kunci Ka'bah yang lama bernama Utsman. Kemudian Utsman datang, dia mengira bahwa Nabi akan mengambil kunci itu dan kemudian tidak mengembalikannya lagi kepadanya. Akan tetapi ketika Nabi sudah mengambil kunci darinya, kemudian Nabi membuka Ka'bah dan Nabi sholat di dalamnya. Setelah selesai sholat, Nabi kemudian memanggil Utsman. Mana Utsman tadi yang memegang kunci? Kemudian Nabi katakan kepada Utsman, ini engkau pegang dari keturunanmu sampai hari kiamat dan tidak ada yang mengambil kunci ini dari dirimu dan keluargamu kecuali orang-orang yang zalim. Memang hal itu memang sudah menjadi turun-temurun ya dari dulu, dan bahkan Allah meminta baginda Nabi Muhammad SAW meminta untuk memberikan kunci tersebut kepada yang berhak untuk menjaganya gitu. Maka turunlah di surat An-Nisa, Allah memerintahkan berikanlah untuk memberikan amanah kunci itu kepada orang yang berhak untuk menjaganya. Jadi memang itu turun-temurun. Saleh Al-Syaibi sebagai pemegang kunci Ka'bah saat ini. Saat ini posisi pemegang kunci Ka'bah dipegang oleh Saleh bin Taha Al-Syaibi, yang merupakan generasi penerus dari almarhum Syekh Abdul Qadir bin Taha Al-Syaibi setelah wafat dalam usia ke-74 pada 2014 silam. Sebagai penjaga kunci Ka'bah, Saleh memiliki tugas untuk menjaga dan melakukan pemeliharaan terhadap keseluruhan Ka'bah. Ruangan di bagian dalamnya dibersihkan 2 kali dalam setahun. Sebelum membersihkan bagian dalam Ka'bah, Bani Syaibah akan melakukan ibadah sholat subuh terlebih dahulu. Air yang digunakan untuk membersihkannya pun khusus, yakni air zam-zam dan air mawar. هذا مفتاح الباب الكبير. حق الكعبة؟ حق الكعبة. وهذا مفتاح السطح. باب التوبة. باب التوبة. وهذا مفتاح مقام سيدنا إبراهيم. ما شاء الله. Mereka yang memiliki marga, mereka yang memiliki marga Al-Syaibi. Al-Syaibi
Mereka itu yang mereka adalah pengurus dari Ka'bah. Amanah yang berat sudah pasti, karena kalau nggak amanah bahaya. Sudah pasti itu, dan Masya Allah, beliau adalah orang-orang yang amanah. Allahu Akbar. Dan itu adalah kiblatnya umat ini. Dari orang-orang yang disertakan ketika pencucian atau penggantian baju Ka'bah. Tapi yang jelas yang turun atau terjun langsung adalah mereka-mereka yang keturunan dari Utsman tadi, yaitu Bani Syaibah atau yang memiliki marga Al-Syaibi. Pasti ada disinggung-singgung kalau emang kuncinya tuh turun-temurun, dan ya memang soal emas atau gimana sih, gua nggak terlalu mikirin emas ya, cuman yang gue pikirin adalah keluarga Bani Syaibah itu keluarga yang beruntung menurut gua. Ini lo punya kunci, lo bisa kapan aja ke sono, terus lo bisa berdoa di sana kayak subhanallah banget ya. Pintu Ka'bah yang terbuat dari emas murni 99 karat seberat 280 kg senilai 55 miliar rupiah. Jika kuncinya saja memiliki begitu banyak keistimewaan, begitu pula dengan pintu Ka'bah itu sendiri. Pintu Ka'bah terbuat dari emas murni dengan panjang 3,10 meter, lebar 1,90 meter, dan kedalaman 2,25 meter yang semakin dipercantik dengan kaligrafi nan indah. Sebagai akses dari bangunan suci umat muslim, pintu Ka'bah dari waktu ke waktu senantiasa terus mengalami perubahan. Perbaikan terakhir yang dilakukan yaitu pada masa Raja Khalid Ibnu Abdul Aziz. Sang raja memerintahkan agar pintu Ka'bah dan pintu Taubat diperbaiki dan dipercantik dengan dilapisi oleh emas. Proyek tersebut selesai pada tahun 1979 dengan menggunakan emas seberat 280 kg. Struktur kedua pintu dibuat dari kayu setebal 10 cm. Kedua pintu itu kemudian dihiasi dengan ornamen dari emas murni yang menelan biaya lebih dari 13 juta rial Arab Saudi atau senilai 55 miliar rupiah. Kadang saat kita ibadah umroh di sana, kita fokus memang kan begitu melihat Ka'bah aja kita mendapatkan rahmat. Kita memandangin Ka'bah saja mendapatkan 20 rahmat dari Allah. Ya, maka ada doanya kan, Allah berikan keberkahan untuk Ka'bah ya. Jadi itu menjadi sebuah kiblat ya. Jadi saat kita, banyak sekali orang-orang yang ingin ibadah ke sana, tapi bingung apa yang harus dilakukan. Karena biasa kita saat datang kita takjub dengan Ka'bahnya, gitu ya. Lalu kita tawaf, memutarinya. Bukan kita untuk menyembah Ka'bah, bukan. Tetap kita tujuannya ke Allah. Itu hanya sebuah kiblat saja, gitu. Tetapi bagaimana Allah janjikan bahwa saat kita memandangi Ka'bah saja kita mendapatkan 20 rahmat. Meninggalkan keistimewaan Ka'bah hingga kisah sejarah sang keluarga pemegang kunci, di lain kisah, bahagia serta bangga dirasakan oleh penyanyi kebanggaan tanah air Putri Aryani. Pasalnya ia didapuk sebagai pasangan duet Fadly Padi untuk membawakan original soundtrack film Hamka dan Siti Raham volume 2. Lagu yang diciptakan oleh Dewa Bujana itu bahkan berhasil menyentuh hati Putri
dan membuatnya menangis. Apalagi dalam film garapan suatu kebanggaan juga untuk Putri bisa tergabung dalam soundtrack film Buya Hamka dan berkolaborasi dengan musisi legend Indonesia. Passionnya Putri, musik adalah hidup Putri. Ternyata memang jodohnya harus duet sesuai dengan filmnya ya, Buya Hamka dan Siti Raham, dan nyanyinya pun duet dengan Putri Aryani. Saya senang banget sih. Pertama kali saya menonton trailer untuk volume 2 ini dan saya nggak tahu itu apa spontan ya. Sepertinya benar-benar lagu yang saya rekam sama Putri Aryani dengan Mas Bujana itu nyambung klop gitu dengan film trailer film Hamka dan Siti Raham. Hai pemirsa Silan, jangan lupa buat nonton film Hamka dan Siti Raham volume 2 Cintaku Untukmu yang mulai tayang tanggal 21 Desember 2023 di bioskop kesayangan kamu.